Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar kembali kita bersama untuk dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan sudah tersambung dengan Ustadz kita hari ini. Di ujung telepon ada Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini sudah kembali bersama untuk religi pagi Pak Ustadz. Kita memperbincangkan topik mencegah terorisme dan kekerasan dalam Islam, gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Baik, pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0741634482. Tapi di awal, mari kita simak tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita mencoba mengangkat sebuah tema mencegah terorisme dan kekerasan dalam Islam. Sebelum kita menuju kepada pembahasan, perlu juga diketahui terorisme itu berasal dari teror, kata-kata teror. Teror itu artinya ngancam, segalanya ngancam. Dalam bahasa Arabnya namanya tangzir. Jadi dikit-dikit tangzir, dikit-dikit tangzir, dikit-dikit ngancam. Itu teror namanya itu. Jadi menteror orang. Kalau di dalam hukum negara katanya menteror orang itu ada hukumnya, begitu. Kalau dari segi negara gitu. Nah, terorisme itu berarti adalah perbuatannya dan orang-orangnya. Jadi teror itu kerjanya itu ngancam-ngancam, baik itu ngancam dari berbagai macam bidang seluruhnya yang mengancam itu disebut dengan teror. Ngancam akidah juga teror, ngancam diri jiwa seseorang juga teror, ngancam semua yang mengancam itu namanya teror. Kemudian setelah teror itu ujung-ujungnya adalah kekerasan. Ngancam itu sendiri sudah kekerasan, paling tidak itu kekerasan dalam hati, artinya membuat seseorang tidak nyaman hatinya. Maka ini semua perlu dikendalikan, perlu dicegah. Dan yang mencegah itu adalah kita semua bersama-sama, pemerintah bersama masyarakat sama-sama untuk mencegah terorisme yang seperti ini. Jadi cegah keadaan-keadaan teror. Maka yang gencar dilakukan oleh kepolisian itu sering masuk kepada jamaah-jamaah yang terindikasi di dalamnya adalah suka teror. Kemudian di situ nanti diadakan semacam bimbingan. Karena saya pernah melakukan juga bimbingan dari keagamaan, pernah saya lakukan, terus bimbingan dari hukum-hukum negara itu juga dilaksanakan dari pihak kepolisian. Dan alhamdulillah di tempat tersebut tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencegah terorisme ini bisa diawali dari setiap individu. Bagaimana caranya? Jangan memberikan pendidikan yang salah kepada anak. Ketika anak menjalankan atau menerima pendidikan yang salah, doktrin yang salah dari awal, maka itu akan menimbulkan efek dari kejiwaan anak tersebut berikutnya.
Ya, benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Sudah tersambung kembali dengan Ustadz Miftahul Huda, Pak Ustadz. Ya, Bu. Iya, silakan Pak Ustadz. Iya, mohon maaf pendengar yang dirahmati Allah. Ada sedikit gangguan udara kali ini, tiba-tiba terputus. Baiklah, baiklah saya lanjutkan kembali. Untuk itu kita mesti harus hati-hati terhadap pendidikan anak-anak kita. Jangan sembarang masukkan pada pesantren. Sekarang pesantren-pesantren itu sudah menjamur. Dan di dalamnya itu pesantren ada jangan sampai terjadi ketika memasukkan pesantren, begitu anaknya keluar dari pesantren sampai di rumah bebala dengan orang tuanya. Ini karena salah memasukkan anaknya masuk ke dalam pesantren. Masuk pesantren tahfidz Al-Quran. Lihat dulu tahfidz Al-Quran. Dia tahfidz Al-Quran guru-gurunya yang bersanad atau tidak. Ketika guru-gurunya tidak bersanad, guru-gurunya itu orang-orang yang termasuk dari golongan teroris. Kalau zaman dulu itu namanya dari golongan khawarij yang suka ngancam-ngancam. Karena khawarij ini suka ngancam-ngancam, gawinya itu takzir terus. Dan bahkan Khawarij ini juga yang membunuh Sayyidina Ali. Maka orang-orang yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang radikal. Maka teroris, orang-orang yang dimasukkan ke dalam pemahaman yang seperti itu, anak-anak yang dimasukkan pada pesantren yang pemahamannya seperti itu, maka nanti besarnya dia akan jadi terorisme. Akan menjadi teroris, ya, akan menjadi teroris orang-orang yang suka mengancam, takzir, dan bahkan mampu membunuh orang lain yang sesama muslim. Untuk itu, kita orang tua harus hati-hati untuk memasukkan pondok pesantren. Kita harus tahu kondisi pondok pesantren itu secara pasti. Jangan sampai hanya katanya-katanya dan hanya sekedar menerima bujuk rayuan. Sementara yang membujuk dan yang merayu itu kita tidak kenal dengan orang tersebut atau tidak kenal pasti dengan orang tersebut. Untuk itu terorisme bisa dicegah dari setiap masing-masing keluarga dengan memberikan pendidikan yang tepat kepada anaknya. Jangan hanya sekedar masuk pesantren tapi tidak melihat di mana dan bagaimana pesantren itu keberadaannya. Ketika pesantren itu keberadaannya adalah pesantren yang ujung-ujungnya takzir, kan belakangan ini banyak sekali mentangzir. Takzir itu artinya mengancam dengan amalan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram, ini bid'ah. Nah, sementara orang yang ditangzir seperti itu tidak enak, tidak suka, padahal dia meyakini bahwasanya yang dilakukan itu adalah baik, sementara orang lain mengatakan itu adalah tidak baik. Nah, ini pekerjaan orang-orang yang suka mentangzir. Nah, jangan sampai anak-anak kita dimasukkan ke dalam pondok pesantren yang isinya mentangzir. Dan bahkan baru belajar 2 hari sudah bisa menyalahkan orang. Yang seperti itu, kita masuk di pondok pesantren, anak-anak kita dimasukkan di pondok pesantren, tugasnya belajar, bukan untuk menyalahkan orang. Nah, ketika ini terjadi, maka jangan heran setelah beberapa saat masuk pesantren, pulang ke rumah, ketemu dengan orang tuanya, berbala dengan orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya salah memasukkan anaknya ke pesantren. Nah, ini pencegahan individu dari masing-masing masyarakat. Untuk itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus hati-hati di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti dari keluarga kita muncul teroris-teroris yang bisa mengancam tetangga kanan kiri, orang-orang dekat, dan bahkan orang-orang jauh yang tidak sepaham dengannya, dan bahkan mengancam kepada negara itu pada wilayah yang paling besar. Untuk itu perlu disikapi dari sekarang ini, dan akhirnya nanti akan menimbulkan kekerasan di dalam Islam. Nah, ketika salah pada kita memasukkan anak dalam pendidikan atau tidak memperhatikan anak-anak kita di dalam pergaulannya, sehingga anak-anak kita itu bergaul tidak tahu dengan siapa, ditarik oleh siapa, akhirnya otaknya dicuci. Ketika otaknya dicuci, maka dia akan nurut, dan apa yang dikatakan oleh orang tersebut semuanya dianggapnya benar.
dan bahkan sampai dia rela mengorbankan dirinya sendiri yang dia yakini itu adalah mati syahid, padahal itu mati sangit karena terbakar. Ketika dia meyakini itu adalah mati syahid, kemudian diiming-imingin bidadari, diiming masuk surga, itu adalah doktrin yang salah yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan mati itu adalah sebuah pilihan, tapi mati itu adalah sebuah jalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah pilihan. Dan kalau mati itu adalah sebuah pilihan, maka tidak diajarkan di dalam agama itu untuk membentengi diri atau untuk menjaga diri. Maka mempertahankan nyawa itu hukumnya wajib. Ini malah menyerahkan nyawa, itu namanya menyia-nyiakan yang tidak perlu. Sementara nyawa itu merupakan sesuatu yang perlu, karena dengan adanya nyawa itu masih kita bisa bertambah amal, masih kita bisa bertambah ibadah, sehingga amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya bisa kita laksanakan. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selebihnya mari kita diskusikan bersama-sama bagaimana cara mencegah terorisme dan kekerasan di dalam Islam agar itu tidak terjadi dan tidak meluas, walaupun sudah ada bibit-bibitnya. Mudah-mudahan nanti segera dibereskan oleh yang berwenang, kemudian hingga hilang sama sekali, sehingga kehidupan beragama kita menjadi santun, menjadi tenggang rasa, walaupun ada perbedaan, tidak ada saling menyalahkan dan saling mencaci, kemudian tidak ada yang saling membid'ahkan, sehingga itu akan menimbulkan keributan-keributan tersendiri. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Ya, baik Pak Ustadz. Pendengar silakan di nomor telepon kami 0741634882. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Herman? Pak Ahmad Nazarudin. Ahmad Nazarudin. Silakan dengan Ustadz Miftahul Huda, Pak Nazarudin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak melenceng di luar tema yang saya tanyakan Pak Ustadz. Boleh, yang penting masih dalam hal agama Islam. Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, saya ini bukan sering lagi, memang senang membaca Al-Quran, tapi saya sedikit-sedikit hanya tahu makna dan hukumnya itu Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Tapi saya berusaha untuk mempelajari makna dan artinya itu. Apakah saya ada mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak itu Pak Ustadz? Cuma itu saja yang saya tanyakan. Sudah Pak Ustadz memberikan pencerahan. Cuma itu saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Nazarudin di Simpang Sungai Duren, Pak Ustadz silakan. Pak Ahmad Nazarudin di Simpang Sungai Duren, orang yang membaca Al-Quran waya tak kemudian baca Al-Quran itu tertatih-tatih, begitu. Baca Al-Qurannya nggak lancar, maka dia lahu ajroni, dia memiliki 2 pahala. Jadi itu enaknya kita paham dengan Al-Quran, paham dengan hadis itu. Bukan sekedar paham kulitnya, tapi paham sampai di dalamnya. Jadi orang yang baca Al-Quran, kemudian waya tak, kemudian dia itu terpatah-patah. Jadi orang Jawa nyebut namanya gerudal geradul. Jadi di situ terbatah-batah, itu terpatah-patah, kurang lancar bacanya. Maka orang seperti itu lahu ajroni, memiliki dua pahala. Kenapa memiliki 2 pahala? Pahala kesungguhan dia dalam membaca Al-Quran itu, kemudian pahala dia membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi hanya membaca dan terpatah-patah membacanya, itu saja sudah mendapat pahala. Dan bahkan orang jangankan membaca Al-Quran, orang yang menyimak bacaan Al-Quran itu pun juga sudah mendapat pahala. Apalagi ketika dia ingin mengerti
maknanya, pengen mengerti artinya. Hanya saja jangan dimaknai terlek seperti yang ada di dalam Al-Quran. Karena tidak semuanya yang ada di Al-Quran itu artinya seperti itu. Satu contoh misalnya, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu kita bayangkan tangan Allah itu seperti tangan kita. Yang seperti itu yang tidak tepat, yang seperti itu. Maka untuk memahami apa yang dimaksud dengan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, jauh di atas tangan mereka, apa yang kita artikan yang seperti itu? Ya kita harus mengikuti ulama salaf. Kita bisa buka tafsir, jangan sampai mengartikan sendiri. Maka ketika kita mengartikan sendiri, kemudian apa yang kita artikan itu mau ngikut sesuai dengan kemauan kita, maka nanti akan terjerumus kepada mengartikan Al-Quran sesuai dengan nafsunya. Dan yang seperti ini akan diancam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ancamannya? Tidak ada tempat yang bagus kecuali neraka. Jadi sementara kita membaca terjemahannya, boleh baca terjemahan. Tapi untuk memperdalam artinya, tanya kepada ahlinya. Tanya kepada orang-orang yang memahami ayat tersebut. Kalau bisa baca kitab tafsir itu jauh lebih bagus lagi. Kalau belum bisa baca kitab tafsir, ya tanya kepada orang yang bisa membaca kitab tafsir. Jadi insya Allah apa yang Pak Nazaruddin lakukan itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pahala itulah sesungguhnya nanti yang akan kita ambil pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah riwayat itu al-jannatu qi'an, surga itu adalah tanah kosong, artinya nggak ada apa-apa di dalamnya. Kalaupun di situ ada apa-apa, itu karena amal kita. Memang kita masuk surga itu bukan karena amal, masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka orang itu tidak akan masuk dalam surganya Allah. Hanya saja ketika orang itu masuk dalam surga, menikmati isinya surga, maka orang itu menikmati dengan apa yang telah diamalkan di dunia ini. Ketika dia membaca Al-Quran, nanti akan muncul kenikmatan-kenikmatan dari buah membaca Al-Quran. Ketika kita sholat, maka akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diakibatkan dari sholat. Ketika kita rajin sedekah, maka akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diakibatkan dari hasil sedekah itu. Insya Allah Pak Nazaruddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita bagi orang-orang yang baca Al-Quran dengan ikhlas. Syukur-syukur baca Al-Qurannya sampai ke dalam hati, bukan hanya lewat kerongkongan. Karena banyak orang yang fasih baca Al-Qurannya, tapi cuman sampai di atas tenggorokan, nggak sampai turun ke hati. Dan orang yang seperti itu, semakin banyak baca Al-Quran, semakin keras orangnya biasanya. Semakin garang orangnya. Tapi kalau orang yang baca Al-Quran sampai hati, itu hatinya akan jadi lembut. Karena Al-Quran itu bisa meluluh lantahkan yang keras. Kalau hatinya yang keras, Al-Quran dimasukkan ke dalam hati, maka hatinya akan jadi lembut. Dan bahkan Al-Quran itu ketika diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan tunduk dan patuh menjadi lembut. Andaikan Al-Quran itu diturunkan kepada gunung. Dan andaikan manusia itu bisa masuk ke dalam hati manusia, maka manusia itu akan menjadi santun, akan menjadi lembut. Karena barokah dari Al-Quran. Begitu Pak Nazaruddin. Iya, luar biasa sekali ya Pak Ustadz jika orang-orang dekat dengan Al-Quran gitu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Bahkan mungkin kalau kita dekat dengan Al-Quran juga ini bisa kemudian menghindarkan kita dari terorisme, kekerasan dalam Islam gitu Pak Ustadz ya. Betul, karena Al-Quran itu bisa melembutkan hati. Iya. Dengar kami nantikan Anda di nomor telepon 0741-63482, 0741-63482 untuk bersama dengan Ustadz Miftahul Huda ini terkait dengan bagaimana kita mencegah begitu yang disampaikan Pak Ustadz dan terorisme dan kekerasan dalam Islam. Pencegahan yang terbaik adalah dari keluarga ya Pak Ustadz? Iya, dari keluarga. Pencegahan dari keluarga, pencegahan dari individu masing-masing, karena masyarakat itu bersumber dari keluarga. Tanpa ada keluarga tidak ada masyarakat.
Maka ketika dari masyarakat itu kemudian dari keluarga kemudian masing-masing bapaknya paham, ibunya paham, maka anaknya akan menjadi santun, anaknya akan menjadi lembut. Dan itu tentu adalah merupakan uswatun hasanah dari kedua orang tuanya. Makanya mendidik anak itu harus mendidik yang benar dan melalui uswatun hasanahnya dari orang tuanya. Jangan mengharap anaknya lembut tapi orang tuanya kasar. Nanti akan ditiru oleh anaknya. Ngomong pelan, ada ngomong keras-keras, mekek-mekek, manggil kayak orang apa saja gitu. Ini nanti akan ditiru oleh anaknya. Maka pendidikan yang paling bagus adalah dari keluarga. Ada istilah madrasatul ula gitu ya Pak Ustadz? Iya, madrasatul ula itu adalah madrasatul ula itu adalah ibu. Karena yang mendidik pertama itu adalah ibu. Saya perhatikan ketika ada ibu-ibu menggendong anak yang masih kecil, yang pertama sekali interaksi dengan anak adalah ibu. Itu sebetulnya hakikatnya adalah mendidik. Maka ketika seorang ibu melihat anak yang pertama itu yang baru lahir itu kemudian dibacakan sholawat, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya dibacakan dikit la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dan seterusnya, maka nanti dalam hatinya akan tertanam kalimat-kalimat tauhid di dalam hati anak tersebut. Jangan nyanyi dangdut begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, ada penelpon kita Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uci. Pak Ujang, silakan dengan Ustadz. Iya. Dobol Mbak Uci ya. Ini masalah Quran Mbak Uci ya. Gini, padahal Mbak Uci kan kan memang jarang sholat Mbak Uci ya. Kemarin kan terawih kan dia kami pulang dari terawih, dia baru pergi ke masjid. Nah, mau baca Al-Quran itu Ustaz ya. Jadi kan nggak ada terawih. Sekali kami pulang dari masjid, dia baru berangkat ke masjid. Nah itu kan kita telepon jadi ya tadi kan ini ke masjid baca Al-Quran sampai jam 11 itu kan. Nah itu mau dekat lebaran itu macam mana segi itu Pak Ustaz ya kan. Orang-orang ibu-ibu bapak-bapak seperti itu kan. Kami orang Sudan mau dekat mencari zakat fitrah, jadi orang bilang itu kan. Terawih nggak ada terawih lewat baik kan orang pulang dari terawih dia baru berangkat. Ya. Masih buta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik. Tidak dari satu tempat saja yang seperti itu, tapi di tempat yang lain juga ada yang seperti itu. Hanya saja dari masjid tersebut harus ada yang memberitahukan, harus ada yang memberi taklim kepada orang tersebut, karena orang itu sebetulnya tidak tahu itu. Kalau dia tahu, tentu dia tidak akan melakukan seperti itu, karena yang diutamakan yang pertama adalah sholat isya dulu. Ketika sholat isya sudah terlaksana, baru menginjak kepada yang sunnah, yaitu sholat taraweh. Setelah sholat taraweh, baru menginjak yang selanjutnya, yaitu baca Al-Quran. Jadi masing-masing itu ada porsinya. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, yang paling penting itu adalah pagi sarapan, siang makan, kemudian sore makan malam. Yang selebihnya dari itu hanya tambahan-tambahan saja, seperti ngemil itu tambah-tambahan saja itu. Ketika orang paham seperti itu, maka dia tidak akan ngemil sebelum dia makan siang. Artinya dia akan makan siang, kemudian kalau perlu dia nambah ngemil. Kalau seandainya tidak perlu, dia pun juga tidak ngemil. Ngemil itu hanya menambah saja gitu. Jadi intinya adalah makan siang. Maksud saya begini, intinya di dalam bulan Ramadan itu adalah kita menjalankan dulu perintah yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Ketika kita memegang aji mumpung, ini adalah mumpung bulan Ramadan, segala amal perbuatan kita dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan sholat tarawih. Dan memang adanya tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Tidak ada tarawih di selain bulan Ramadan. Tarawih itu dalam bahasa hadisnya itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya sholat malam. Makanya sholat malam itu harus dilakukan setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya melakukan sholat tarawih, maka nggak sah sholat tarawihnya.
ketika ada orang datang ke masjid hanya untuk membaca Al-Quran, itu pun juga bagus. Ya mungkin dia sholat isya-nya sudah ada di rumah, atau mungkin tarawihnya sudah ada di rumah. Kita juga nggak tahu, apalagi dia perempuan. Nah, tapi ya anehnya kok tiba-tiba pergi ke masjid. Mungkin dia ingin latihan membaca Al-Quran biar semangat. Bisa-bisa seperti itu. Hanya saja di masjid tersebut itu mestinya ada orang yang taklim, orang yang mengajarkan apa sih urutan ibadah di bulan Ramadan ini. Apakah hanya membaca Al-Quran, yang lain tidak? Atau hanya terawih kemudian sholat isya tidak? Nanti itu akan rusak ibadahnya. Orang yang seperti itu biasanya orang yang ilmunya belum cukup. Karena ilmunya belum cukup, maka ia mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang dia tahu. Untuk itu saran saya kepada sahabat Pak Ujang tadi ya. Kepada Pak Ujang itu dihadirkan orang di situ yang bisa mentaklim, sehingga orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang tidak tepat seperti itu, nanti dia bisa memperbaiki dirinya. Karena saya yakin apa yang dia lakukan itu karena ketidaktahuannya, bukan karena kesengajaannya atau bukan karena keyakinannya. Karena memang orang berbuat itu, orang beramal itu pertama berdasarkan keyakinannya. Yang kedua berdasarkan pengetahuannya. Bukan keyakinannya, tapi berdasarkan pengetahuannya. Karena yang dia tahu hanya itu, maka itulah yang dia laksanakan. Maka perlu tadi saya sampaikan untuk menghadirkan orang yang bisa mentaklim atau bisa mengajarkan, atau istilah yang paling umum yang bisa ceramah di situ untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat atau sebagian orang yang suka datang. Jadi sudah bagus datang ke masjid itu, tetapi tidak tepat waktunya karena hanya sekedar membaca Al-Quran. Jadi begitu kira-kira Pak Ujang. Iya, baik Pak Ustadz. Ini menarik bahwa ternyata dengan membaca Al-Quran, kemudian sering dengan Al-Quran bisa melembutkan hati. Ada penelpon kita lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Uju, sehat Uju? Alhamdulillah. Alhamdulillah Uju. Silakan Uju dengan Ustadz Miftahul Huda. Saya ingin menanyakan sesuatu yang rasanya belum jelas gitu ya. Silakan Uju. Jadi kita mendengar ceramah di radio juga kemarin tuh. Katanya orang yang makan harta riba, itu dosanya seperti orang berzina 36 orang. Apakah itu gimana itu solusinya? Saya baik. kurang paham juga itu. Maksudnya apa dosa orang makan harta riba itu? Baik. Hanya itu ya. Terima kasih Uju. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uju Jafar di Teluk Selat, Pak Ustadz, silakan. Hukumnya orang yang makan riba. Orang yang makan riba itu sesungguhnya adalah orang yang mencekik saudaranya sendiri. Orang yang makan riba itu adalah la yakuluna ilan naro, tidak memakan kecuali api neraka. Sesungguhnya orang yang selalu makan harta riba itu, di dalamnya itu dia sesungguhnya memakan api neraka. Makanya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam minhum. Jadi jangan kalian memakan harta yang bukan haknya. Jadi harta riba itu adalah harta yang bukan haknya. Ketika dia memakan harta riba itu, Masya Allah, itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri itu. Itu luar biasa besarnya itu. Karena apa? Orang yang sudah susah kok kemudian ditimpai dengan kesusahan lagi. Maka ketika orang yang susah ditimpai dengan kesusahan lagi itu, ini adalah orang yang tidak memiliki hati. Orang yang punya riba itu, orang yang makan harta riba itu orang yang tidak memiliki hati. Kenapa demikian?
Ya utang 1 juta minta 1,5 juta, itu udah riba itu. Kecuali ada akadnya. Yang menyebabkan tidak ada riba itu kan ada akadnya. Apa akadnya? Misalnya ada orang minjam duit 1 juta, kemudian akadnya 1 juta ini dibuat untuk modal. Kalau nanti ada untungnya, ini ingat nih, kalau nanti ada untungnya, maka untungnya dibagi 2. Nah, untungnya itu yang dibagi. Maka yang seperti itu bukan riba. Itu adalah akad dari pinjam-meminjam tadi, bukan riba. Nah, ketika nanti ada ruginya, ya ruginya ditanggung bersama-sama. Ada untungnya, untungnya dinikmati bersama-sama. Itu namanya akad. Maka orang hutang itu ketika akadnya tidak ada atau akadnya salah, misalnya hutang 1 juta balik 1,5 juta, itu udah jelas riba yang seperti itu. Bukan karena hasil, bagaimanapun caranya gitu. Yang penting 1,5 juta. Kira-kira begitu, Mbak Uji. Baik, Pak Ustadz, di akhir mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak jangan sampai salah. Kita mendidik anak harus dimasukkan ke lembaga pendidikan yang sudah terpercaya, lembaga pendidikan yang bersanad, lembaga pendidikan yang di dalam lembaga pendidikan tersebut ada Al-Quran yang masuk ke dalam hati, sehingga keluar dari pendidikan hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi jernih, hatinya tidak menjadi keras, sehingga keluar dari pendidikan itu dia tidak berantem dengan orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang dimasukkan oleh orang tuanya masuk ke dalam pesantren, setelah balik ke rumahnya berantem dengan kedua orang tuanya. Itu karena salah memasukkan pesantren. Di sana anaknya digodok untuk tangzir, digodok untuk menyalahkan orang lain, dan bahkan baru 2 hari belajar sudah bisa membid'ahkan orang lain. Maka orang tua yang seperti itu nanti akan mengakibatkan anaknya menjadi orang-orang yang keras, artinya orang-orang yang suka mentangwir dan mengancam orang lain. Untuk itu, mari kita hati-hati ketika memasukkan anak kita, cucu kita, ketika akan dimasukkan pesantren. Perhatikan dulu pesantrennya, pesantren mana. Banyak kok pesantren-pesantren yang bagus, dan pesantren-pesantren yang salah seperti ini jumlahnya tidak lebih banyak dari pesantren-pesantren yang bagus. Pesantren-pesantren yang lembut ini tidak lebih sedikit jumlahnya dari pesantren yang keras. Jadi pesantren-pesantren yang keras yang suka mentazir itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada pesantren-pesantren yang lembut. Untuk itu di pesantren-pesantren yang lembut banyak sekali, jangan sampai salah pilih. Memilih yang salah akan mengakibatkan penyesalan yang sangat mendalam, karena anak itu adalah warisan dari orang tua, artinya penerus kita. Dan ketika bapaknya itu sudah tiada, anaknya masih tetap beramal, maka amal anaknya itu pun masih tetap mengalir terus kepada orang tuanya. Karena itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Dan di situ di dalamnya adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, anak yang tidak ingat, yang tidak lupa terhadap orang tuanya, sehingga walaupun orang tuanya sudah lama masuk ke alam barzah, maka anaknya terus tetap mengingat, anaknya terus tetap mendoakan, akhirnya menjadi pahala jariah orang tuanya selama anak-anaknya itu ingat kepadanya dan mendoakan kedua orang tuanya, dan membacakan ayat-ayat yang ditujukan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Ini sudah bersama untuk religi pagi kali ini. Pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Ustadz Miftahul Huda MPDI dan saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.